semua perlu diupayakan, nggih. Seandainya ada seseorang ya ataupun suami istri, ketika salah satunya bisa saling mengerti ataupun saling mengisi, insya Allah rumah tangganya akan langgeng. Maka dari itu nanti insya Allah saya akan kasih tips ataupun sebuah ikhtiar kita untuk ini bagi suami untuk agar istrinya mau menjadi istri yang nurut, istri yang soleha. Dan khususnya untuk istri, dan mudah-mudahan ketika melakukan sebuah ikhtiar ini suaminya menjadi suami yang bertanggung jawab, sayang keluarga, tentunya soleh, dan kelak di akhirat kalian akan dikumpulkan bersama di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Sebab di dalam kitab menurut Imam Ghazali, an-nasihatu sahlatun sahlatun wal mushkilu qabuluha. An-nasihatu utawi nasihat iku sahlatun gampang, wal mushkilu utawi kang angel iku qabuluha nrima nasihat. Ketika kita memberikan sebuah nasihat itu mudah, nggih. Panjenengan saya nasihati atau anak saya nasehatin, "Nak, kamu jangan beli es ya, nanti kamu sakit." Gampang kan? Gampang bukan? Gampang. Tapi untuk menerima nasihatnya, orang saya lagi pengen es, gitu. Panjenengan saya nasehatin, "Bu atau Pak, udah jangan berantem." Orang lagi seneng berantem gitu ya. Li'annaha, kenapa penyebabnya kita sulit untuk menerima nasihat? Li'annaha, karena setuhune nasihat iku madzakimut tabi'i ing dalem pengrasane wong fi madzakimut tabi'il hawa, ing dalem pengrasane wong kang nuruti hawa nafsu. Murrotan iku pahit bagi orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Ketika menerima nasihat yang sifatnya baik, maka dia akan merasakan pahit ketika menerima nasihat itu. Bahasa kitanya itu bangkang gitu ya. Ketika dinesehatin biarpun diem, tapi di dalam hatinya itu ente ngomong apa, Anda itu masih kecil dan lain sebagainya, bla 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 bla. Apa? Karena orang tersebut masih menuruti hawa nafsunya. Idil manahi, karena utawi piro-piro larangan iku mahbubatun den senengi. Orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, ketika ada larangan itu merasa tantangan. Ketika ada larangan itu menjadi sebuah tantangan. Fi qulubihim, ing dalem piro-piro atine muttabi'il hawa. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ketika ada suatu larangan maka itu akan dijadikan sebuah tantangan. Penasaran. Hawanya apa tuh? Perasaannya itu penasaran dan penasaran. Maka ketika ada suami istri, ketika berantem ataupun bertengkar dan lain sebagainya, maka usahakanlah salah satunya untuk mau menerima nasihat. Baik itu pun suaminya ketika merasa salah, minta maaflah. Ya, bahkan kata guru saya, benar-benarnya suami ketika di dalam rumah tangga, ketika ada suatu percekcokan, maka suami wajib mengaku salah. Karena sifatnya seorang wanita itu ingin dimengerti. Ya kan? Di lagunya itu ada kan, karena wanita ingin dimengerti. Jadi mudah-mudahan nanti panjenengan diamalkan ya, memberikan sebuah ikhtiar agar istrinya menjadi istri yang nurut, menjadi istri yang soleha. Begitu juga seorang istri
ya, mudah-mudahan suaminya menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang sayang kepada keluarga, dan tentunya suami mencari nafkah yang halal dan mendapatkan rizki yang berlimpah. Allahumma amin ya robbal alamin. Itu yang kita harapkan dari upaya kita berumah tangga. Bun, nanti prakteknya gini, bagi suami dulu ya, suami dulu, agar istrinya menjadi istri penurut, solehah, tentunya berbakti kepada suami. Nah, usahakan sebelum tidur ataupun sesudah tidur, nanti prakteknya terserah. Kalau bisa setelah sholat 5 waktu, monggo ya. Yang kita tuju di sini untuk cara menghadiahkan Fatihah untuk istri kita sendiri. Setelah sholat hajat ataupun sholat tahajud ataupun sholat maktubah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu lebih bagus. Sebelum panjenengan menghadiahkan Fatihah untuk istri panjenengan, yang pertama yang harus panjenengan ketahui yaitu kuncinya niat. Ya Allah, saya niat ya dengan tulusan hati saya, dengan kerendahan hati saya di hadapan-Mu ya Allah, saya mengharapkan istri saya menjadi istri yang penurut, istri yang solehah, istri yang penyayang. Terserah panjenengan doanya apa ya. Baru disebut ila ruhi wa jasadi. Istri panjenengan sebut namanya ya, namanya disebut. Nah, setelah disebut namanya baru Al-Fatihah. Nah, nanti pas lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjenengan diulang sebanyak 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sela-sela panjenengan melafalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam hati juga niat ataupun doa. Doanya seperti tadi yang ada di niat. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam hati panjenengan niat, ya Allah jadikanlah istri saya istri yang penurut, istri yang solehah, istri yang bla bla bla, terserah, yang penting niatnya baik. Jangan istri saya mudah-mudahan cepat meninggal agar saya nikah lagi dan lain sebagainya. Jangan, nggak mempan kalau kayak gitu, nggak mempan ya. Saya tidak mengizinkan, dijamin 100% nggak mempan kalau niatnya seperti itu ya. Nah, setelah sudah 7 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim terus sampai waladdallin, baru amin. Setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Ngoten nggih. Juga seorang istri ketika mengharapkan seorang suaminya itu menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang tidak ringan tangan lagi, yang tadinya suka nempeleng dan lain sebagainya, kata-katanya kasar, ikhtiarkan dengan ini. Ibu, ibu, halo, panjenengan gak usah khawatir, yakin suami Anda akan sayang kepada Anda. Cie. Nggih, ngoten nggih. Allahu Akbar. Caranya sama. Nggih, caranya sama seperti tadi, caranya sama. Ya Allah, saya niat membacakan surat Al-Fatihah ini untuk suami saya. Mudah-mudahan suami saya dijadikan suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, suami yang rajin salat 5 waktu, suami yang mau mencari nafkah yang halal agar dilancarkan rezekinya. Bla bla bla, terserah panjenengan lah hajatnya apa ya. Yang diharapkan dari suamimu apa? Tetap berdoanya kepada Allah.
Ini hanya wasilah, ikhtiar kita, sarana untuk berdoa kepada Allah. Setelah niat sudah, Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 7 kali. Di dalam pembacaan selama 7 kali itu di dalam hati panjenengan sambil mengucapkan doa-doa terbaik untuk suami. Paham? Monggo diamalkan nggih. Mudah-mudahan Allahu Akbar dengan ikhtiar kita ya, yaitu membacakan surat Al-Fatihah untuk suami, untuk istri. Mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dijadikan oleh Allah keluarga yang bahagia fid din, fid dunya wal akhirah. Ya, sebab kelak ketika rumah tangganya baik, insya Allah di surga pun akan kumpul bersama. Dan cantiknya istri panjenengan, gantengnya suami panjenengan ketika bersama kelak di surga, bidadari kalah. Mau tidak punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka dengan ikhtiar panjenengan seperti tadi, insya Allah berjalan selama 1 bulan, 2 bulan, ya, tidak sampai 1 tahun, insya Allah akan ada perubahan. Amin ya robbal alamin. Pun semonten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.